radhiyallahu ta'ala anhum kathratus sabri ala jawril hukam wa syuhuduhum anna dhalika duna ma yastahiqunahu bidhunubihim. Di antara akhlak para salafuna soleh adalah kathratus sabr, banyaknya kesabaran, ala jawril hukam, atas kezaliman penguasa. Ya, sabar dengan kezaliman penguasa. Ya. Penguasa korupsi, ambil duit rakyat, duit bansos, sabar. Penguasa menzalimi para guru, nggak memberikan hak mereka, sabar. Penguasa menangkap ulama, memenjarakan ulama, sabar. Hakada salafuna saleh. Ya, begitulah salafuna saleh. Bahkan syuhuduhum, mereka menyaksikan, anna dzalika, bahwasanya kezaliman tersebut, duna ma yastahiquna, itu lebih ringan dari apa yang mereka rasa layak sebab dosa mereka. Ya. Apa yang menjadi hukuman, apa yang menjadi kezaliman pemerintah, itu masih di bawah, ya, masih lebih rendah daripada dosa yang mereka kerjakan kepada Allah. Seharusnya hukumannya lebih berat. Ya, ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah daripada kezaliman-kezalimannya itu belum menandingi dosa-dosa mereka kepada Allah. Ya, itu yang mereka saksikan. Maka mereka bersabar. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kezaliman yang terjadi, ya, dari penguasa itu adalah sebab ulah dosa manusia itu sendiri. Itu. Ya, ini perlu digarisbawahi, ya. Sebagaimana pembahasan kemarin, ya. Pembahasan pada akhlak sebelumnya, ya, bagaimana para salafun saleh kita enggan untuk, ya, bermuamalah, enggan untuk berbaur dengan pemerintah. Ya. Wa kana Shalih Al-Muri rahimahullahu taala yaqulu, Al-Imam Shalih Al-Muri merupakan salah satu salafun saleh kita. Ya. Idza lam tatasawa sariratun nas wa alaniyatuhum fala yastaghribuna ma yahillu bihim min anwa'il balaya wal afat. Kalau seandainya lam tatasawa, tidak sama antara batin manusia dengan zahirnya, maka jangan merasa aneh. Fala yastaghribun, jangan merasa heran, jangan merasa aneh. Ma yahillu bihim, dengan apa yang ada terjatuh pada mereka dari berbagai macam bala dan afat, penyakit. Ya. Artinya apa? Kita kan tahu diri kita. Diri kita ini kita yang tahu. Antara zahir dengan batin sama apa enggak? Kalau seandainya enggak sama, jangan heran kalau tertimpa bala. Jangan heran kalau tertimpa penyakit. Memang itu balasannya. Allah sayang sama kita. Ya. Sebanyak apa yang turun dari Allah daripada bala, karena sebab sebanyak itu pula yang kita kerjakan dari dosa. Ya. Baik, kalau kita punya istri yang soleha, alhamdulillah balasan dari Allah atas kesolehan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita punya istri yang bikin ruwet hati kita, bikin rungkat hidup kita, nggak tenang, nggak bahagia, itulah balasan Allah gara-gara kezaliman kita. Jangan heran, udah. Jangan kaget, ya tuh. Sok-sok kaget, ya, emang kok aneh, hidup aneh begini sih. Lah emang dulu ente bagaimana? Ya. Makanya kalau orang hijrah minat dulu mati ilan nur, terus dia pengen benar, diikut ngaji, diikut sholat dan sebagainya, terus hidupnya penuh dengan kesusahan, jangan kaget. Dulu gimana? Ya. Inilah balasannya. Kenapa Allah segerakan di dunia balasannya, agar nggak ada lagi nanti balasan yang kejam, yang keji di akhirat. Allah sayang sama kita. Ya. Wa kana Umar bin Aziz rahimahullah taala yaqulu kana al-hajjat thaqafi bala'an min Allah wa faqa khati'atan. Kata Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, beliau mengatakan, kanal Hajjaj,
dahulu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Beliau merupakan salah satu penguasa yang zalim, yang enggak pakai ragu lagi kalau menggal para orang. Hampir-hampir Al-Imam Hasan Al-Basri dipenggal. Ya, seorang wali, masya Allah. Ya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Hajjaj itu adalah bala dari Allah sebagai dari Allah yang mana sesuai dengan kesalahan rakyatnya. Ya. Jadi kalau kita punya pemimpin yang zalim, ya, itu gara-gara rakyatnya sendiri. Ya. Kayaknya baik-baik nih kita ya. Tuh. Kalau kita ya melihat bagaimana tuh pemimpin-pemimpin kita, ya, pejabat kita, DPR kita, ya Rob, itu gambaran rakyatnya. Ya. Yang milih DPR siapa? Rakyat. Yang milih pejabat siapa? Rakyat. Yang milih presiden siapa? Rakyat. Udah, itu gambaran rakyat. Kita nggak usah ngeluh, udah sabar aja itu ya. Sama dalam skup ruang lingkup terkecil. Ya, kita nggak usah ngomongin negara. RT. Kalau ente punya RT yang enak, RT yang amanah, itu gambaran rakyatnya. Ya, coba kita di kampung kita yang milih RT siapa? Ustadz yang milih Ustadz. Ente Aji jadi RT, Ustadz milih gitu? Enggak. Siapa yang milih? Kiai. Apalagi Kiai. Yang milih siapa? Rakyat. Warga yang milih. Giliran pembagian bansos nggak adil, ngeluh. Yang milih siapa? Ngapain ngeluh gitu ya. Mafhum ya? Begitupun suami gitu. Gitu. Dia yang milih, ya, dia yang nangis-nangis pas akad ya. Pas habis nikah nangis juga. Ternyata mukodimahnya pas akad itu nangisnya. Diteruskan pada kehidupan yang lain. Ya Allah. Wa kana al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu yaqulu idza tulita bi sultanin ja'ir fa khuriqat dinuka bi sababih farakkihu bi kathratil istighfari laka. Kata Al-Imam Abu Hanifah, apabila ubtulita engkau diuji bi sultanin ja'ir dengan penguasa yang zalim, fa khuriqat dinuk, maka kemudian dirobek-robek agamamu dengan sebabnya, maka farakkihu ya bikathratil istighfar, maka robeklah itu dengan memperbanyak baca istighfar tuh ya. Jadi memang betul ya, negara kita ini butuh istighfar udah ya. Jadi bukan kalau kita kan besok nih pemilu nih 2024 ya, ini Anies yang terbaik, ini yang terbaik, enggak ya. Apa yang dipilih oleh manusia sesuai dengan rakyatnya. Maka cara agar kita dapat pemimpin yang baik, berjalan dengan baik, diperbaiki rakyatnya, selesai. Ya. Hatta misal kata nih pemimpin kita, mohon maaf misalnya, seorang ulama lah misalnya. Ya. Apakah Jakarta baik, Indonesia baik? Belum tentu. Dia bisa melaksanakan amanah rakyat dengan baik kalau rakyatnya baik. Ya. Berapa banyak penguasa yang baik tapi dibunuh di tengah jalan. Gus Dur kurang baik apa Gus Dur ya? Bulan puasa dikasih libur sebulan. Ya. Pertama kali dan mungkin terakhir kali bulan puasa libur pas zaman Gus Dur. Jatuh nggak? Jatuh. Nggak sampai 2 tahun. Habibie, presiden paling cerdas, IQ-nya paling tinggi, bisa bikin pesawat. Indonesia bisa maju tuh kalau jual pesawatnya dia. Lama nggak? Nggak. Tuh padahal yang terbaik itu. Ya. Paham nggak? Kenapa kok nggak diizinkan? Karena rakyatnya nggak siap. Ya. Berapa banyak kampung-kampung yang dipimpin oleh RT zolim, Ustadz zolim, maaf ya, oknum. Ya. Ustadz zolim, Kiai zolim, itu gara-gara rakyatnya yang mengangkat Ustadz itu. Ya. Kalau kita mau mengangkat suatu guru, seorang imam, lihat dari mana ilmunya. Ya. Makanya kita bingung, ada musola, kok imamnya kadang kayak celana pendek, kadang main catur, main karambol. Lah kok bisa begitu imam? Karena makmumnya ini.
Emang nggak ada imam? Emang nggak ada imam yang benar? Ada, cuman kagak dikasih naik. Sabar naik, diturunin. Emang bagaimana makmum aja udah. Jelas paham? Ya. Sebagaimana kemarin kata Ustadz Azam ya, seekor burung akan kumpul bersama kumpulannya gitu. Jadi nggak mungkin burung perkutut ngumpulnya sama burung beo, nggak mungkin bareng. Ya, tuh. Nah, maka antum juga sama di pondok ya. Antum akan duduk dengan orang yang sejenis. Yang demen baca kitab, yang demen ngaji akan kumpul bareng yang ngaji. Ya, yang nggak demen ngaji, kumpulnya sama yang nggak ngaji. Semoga kita nggak kumpul sama yang nggak ngaji. Kalau bisa yang nggak ngaji, ngumpulnya sama yang ngaji. Biar walaupun belum punya cinta dengan ilmu, minimal nongkrongnya sama ahli ilmu. Karena fakta membuktikan orang-orang yang duduk dengan yang bukan ahli ilmu, meskipun ahli ilmu, entar jadi nggak ahli ilmu. Ya. Dia ahli ilmu, pintar, cerdas, tapi nongkrongnya sama yang nggak pintar. Ya nggak pintar. Ya. Karena yang namanya akhlak buruk itu menular gitu ya. Makanya kita main nih sama yang baca kitab. Siapa yang baca kitab mulu misalnya? Bang Wendy, main sama Bang Wendy itu. Main. Rumahnya banyak kitab, orang jualan kitab. Ya Bang Haji itu banyak Quran, emang jualan Quran. Nggak bercanda ya. Tuh, main sama Ustadz Ujang tuh ya. LC ya salam. Lulusan Ciamis. Ya, jelas ya. Walahu aidan, dan beliau pernah berkata pula, waqad kataba akhun li Muhammad bin Yusuf rahimahullah taala yashku ilaih. Suatu hari beliau punya saudara ya. Saudaranya Muhammad bin Yusuf pernah mengeluh kepadanya min juril wulati, akan kezaliman penguasa fi biladihi, di negerinya. Jadi kalau dulu nih, kalau penguasa fi biladih maksudnya gubernur. Ya. Jadi khalifah tertinggi namanya Amirul Mukminin. Nah, ntar ada gubernurnya tuh. Itu namanya wulat. Wali kalau bahasa kita, wali kota. Ya. Itu tingkatan apa? Gubernur. Nah, ini gubernurnya zalim. Ya. Saking pernah tuh ada ya kezaliman gubernur ini dikisahkan dan tercatat. Ada gubernur zalim, saking zalimnya ngerjain ulama. Ulama dipanggilin atu-atu yang ngerti nahu. Nih, saya mau tanya ini ya. Daud ya itu apa pertanyaannya? Kenapa doroba Zaidun Amron gitu? Kenapa Amron selalu dipukul? Apa salah si Amron gitu? Ulama ini dipanggil nggak bisa jawab, penjara. Nggak bisa jawab, penjara. Pada dipenjarain ulama karena nggak bisa jawab. Akhirnya tuh ada salah seorang ulama cerdas, pinter, alim, dijawab, Amron dipukul terus sama si Zaid karena nyolong wawunya Daud. Daud ada wawunya. Ya. Dihilangin wawunya, jadi Daud biasa yang nyolong si Amr. Makanya Amr dipukul sama si Zaid. Dah, ente bener keluarin semua ulama tuh. Luar biasa, segitu gampangnya menjarain sama yang ngeluarin ulama. Kan zalim namanya. Cuman gara-gara masalah nahu, ya. Apalagi zaman fitnah dulu. Quran makhluk apa bukan? Bukan, penjara. Begitu aja udah. Ada sekarang begitu? Nggak ada. Maka mendingan kita zaman sekarang yang masalah sama pemerintah yang dipenjarain itu bukan masalah ilmu begini, bukan. Masalah pengen mengatur negara. Ya. Ulama-ulama yang dipenjarain sama pemerintah itu ulama yang mengganggu otoritas negara, yang mengganggu penguasa. Ya. Tuh. Baru diciduk. Selama antum ngaji-ngaji aja sampai hari kiamat nggak bakal ganggu. Ya, beda sama ulama dulu. Ya, ulama dulu ujiannya luar biasa. Tuh. Sampai masalah-masalah nahu tuh bisa dipenjara. Ya, masalah Quran makhluk bukan bisa dipenjara tuh ya. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Makanya beruntung kita nggak dikenal kan gitu. Ya. Antum dikenal, viral, wah masuk YouTube podcast Deddy Corbuzier. Oh, yang nonton banyak gak? Banyak. Wah, di wawancara sama Deddy Corbuzier. Ternyata antum salah ngomong nih. Ya, kepleset. Slip tang antum. Ya, gara-gara itu pemerintah tersinggung. Tangkap gak? Tangkap. Mending mana? Dikenal apa nggak dikenal? Mending nggak dikenal. Ya. Mending nggak dikenal ya. Daripada kita dikenal, videonya viral, cuman dihujat se-Indonesia tuh, nauzubillah min zalik tuh ya tuh.
Ya makanya beruntung tuh SPG terkenal kan ya. Untung SPG terkenal. Jadi ketangkep. Kalau nggak terkenal nggak ditangkap loh. Ya. Kalau itu masalah hanya sampai di ranah misalnya Jawa Barat doang misalnya, nggak bakal ketangkap. Ya. Karena sesuatu hal sekarang ini kalau udah terkenal lebih gampang di prosesnya. Ya. Begitupun sebaliknya. Nah ini fa'ajabahu Muhammad, maka dijawab oleh Muhammad biqaulihi qad balaghana kitabuk, telah sampai kepada kami surat engkau. Kitabuk maksudnya surat. Wala yakhfa an ilmika, tidak lagi tersembunyi atasmu ya akhi annahu laisa liman amila bil ma'siyah. Ya. Ini bukan hal yang ya samar lagi maksudnya gitu. Wahai saudaraku, bahwasanya kezaliman ya annahu laisa liman amila bil ma'siyah ayun kirawuku al uqubah. Ya. Tidak bisa bagi orang yang mengerjakan maksiat mengingkari akan adanya hukuman. Ya, orang kalau ngerjain maksiat nggak bisa ingkar dengan adanya hukuman, pasti ada hukuman. Ya. Wa ma arama antum fihi, dan tidaklah aku melihat ya apa yang sedang kalian hadapi saat ini illa min syu'mid dzambi, kecuali akibat kesialan dosa. Ya, efek sial dari dosa. Ya, ada orang pengen berangkat maksiat, nyari perempuan, bani bocor. Sial gak tuh? Sial. Ya, ada yang berangkat sama cewek, dompetnya hilang, HP-nya hilang. Namanya apa? Sial. Ya. Kenapa sial? Karena berangkatnya maksiat. Kalau hilang bawa sendal ke MR gitu, terus hilang sendalnya, nah itu rahmat. Ya. Motor hilang pas sholat subuh, itu apa? Rahmat itu. Tapi kalau hilangnya gara-gara maksiat, itu namanya ukubathu kuma. Wassalam. Suratnya gitu aja. Ya. Waqad habasa Harun ar-Rasyidu rahimahullah ta'ala rajulan zulman. Pernah suatu hari Harun ar-Rasyid memenjarakan seorang laki-laki secara zalim. Artinya ini orang nggak bersalah tapi dipenjarain. Fakataba ilaihi rajul, kemudian ini laki-laki yang dipenjarain tadi nulis surat buat beliau. I'lam ya Harun, ketahuilah wahai Harun, annahuma min yaumin, bahwasanya tidak ada hari-hari yamdi yang berlalu sejak habsika, dikurungnya aku, wabu si dan sengsaranya aku, illa wa yamdi min umrik wa naimik mithlah, kecuali berlalu pula dari umurmu dan kenikmatanmu seperti apa yang kau berikan kepadaku. Apa artinya? Tidaklah berlalu hari-harimu melainkan engkau juga akan sial dan sengsara sebagaimana aku. Ya, dikata gitu. Ya. Disumpahin bahasanya. Wal amru qarib, kesialan itu, perkara itu dekat datangnya. Wal hakim baini wa bainaka Allah, dan yang menghakimi antara aku dan engkau adalah Allah. Ketika falamma qara'a ar-Rasyid, ketika dibaca itu surat Ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid khalla sabilahu wa ahsana ilaih, dibiarkan dia pergi, dan bahkan Harun ar-Rasyid berbuat baik kepada dia, dikasih hadiah. Kenapa? Karena suratnya serem. Ya. Dan Harun ar-Rasyid ini bukan sembarang orang, ini orang soleh. Ya. Jadi kalau ente baca tentang Harun ar-Rasyid ini orang yang zalim, keliru. Ini beliau ini khalifah yang soleh. Ya. Wakilah dia mengatakan setiap malam 100 rakaat. Ya. Nah, maka karena kesolehannya ditulis surat begitu, takut beliau. Ente menjarain aneh, ya. Pokoknya tidaklah berlalu hari melainkan ente merasakan apa yang anda rasakan. Bebasin. Tuh, kalau sekarang ya pemerintah Konoha gimana? Nggak takut ya. Udah bersumpah. Ulama sudah apa namanya? Mubahalah. Nggak ada takutnya gitu. Karena emang nggak soleh. Kenapa? Karena rakyatnya kembali lagi. Giliran acara tablik akbar pada rame datang. Ya, maulid hadir banyak, ngaji kitab yang datang ya 4 orang, 5 orang. Ya. Ini realita. Ya. Waktu Habib Rizik ngundang acara pengajiannya, kata Ustaz Irwan almarhum, beliau kan memang dulu aktif di FPI, ya, ikut pengajian. Itu pas pengajian kitab, kajian daurah-daurah, itu yang ngajar paling 30 orang, 50 orang paling banyak. Ya. Tapi giliran acara-acara ini banyak yang hadir. Itu menunjukkan kualitas umat. Ya. Bagaimana umat mau tercerahkan kalau umatnya aja nggak mau belajar agama? Ini ilmu wajib loh, ini fardu ain. Belajar fikih fardu ain. Gitu.
Makanya saya punya gacoan nih, kalau saya nanti di hari kiamat mungkin akan disidang sama Allah karena mengajarkan kitab hikam, kitab ihya tasawuf ya, dengan dalih wah ada jamaah antum ngamalin tasawuf tapi fikihnya kagak ngerti kan gitu ya. Saya akan bilang ya Allah, saya udah buka pengajian mufti tiap minggu sore ya. Artinya apa? Saya sudah siapkan nih ilmu fikihnya, jangan sampai tasawuf doang tinggi tapi fikihnya enggak, maka kita jadi orang zindik, nauzubillah min dzalik itu ya. Ada gacoan kita ya. Yang penting tugas kita apa ya? Ngajar. Nggak mau belajar nggak apa-apa ya. Pokoknya di hari kiamat kalau ente salah dalam urusan ibadah fikih dan ente ya bilang bahwa saya ngaji tasawufnya malam Rebo, nah gitu, saya akan bilang saya buka pengajian fikih tapi nggak banyak yang hadir. Padahal fikih adalah pondasi sebelum kita naik ke tasawuf, fikih dulu gitu. Nah, ya. Jelas ya tuh. Karena banyak kejadian seperti itu ya. Ngaji udah iya, cuman giliran fikihnya salah, keliru. Nah, itu berbahaya ya. Bukan nggak boleh ngaji iya, bukan. Tapi harus kita cari majelis yang ngajarin fikih gitu. Di mana aja terserah. Ya mau di mufti boleh, ya mau di MR boleh. MR pun kadalik sama MR. Ketika giliran yang ngajar ya Habib Alwi, yang ngajar Habib Ja'far, ngajar rame. Giliran pengajian fikih sepi. Ya. MR yang sebegitu gedenya aja ya. Kalau nggak salah Ibu Mustafa yang ngajar kan pas giliran fikih itu sepi katanya, lebih sepi dari yang lain gitu. Ini udah templang, ini kita mau kemana larinya ya. Kita ini kalau bicara tasawuf sebenarnya ya perkara yang sesuatu yang batin sifatnya, nggak kelihatan. Tapi kalau fikih kan zahir, Anda bisa lihat fikih antum dari sholat antum kelihatan. Tapi kalau tasawuf Anda nggak bisa lihat. Illa kita uji dulu. Bagaimana tawaduknya. Bagaimana sabarnya. Kan ujian dulu. Baru teruji. Antum bilang, wah ini mah sabar. Ini mah ikhlas. Diuji dulu baru ketahuan tasawufnya. Sabarnya, ikhlasnya. Ya, tapi kalau sholat enggak. Cukup kita lihat sholatnya, oh ketahuan. Gitu. Gampang nilai orang. Dari zahirnya itu fikih. Ya. Nah, jadi umat sekarang itu begitu. Giliran ngaji fikih aja. Sepi ya. Giliran ngaji tasawuf. Rame. Ini ya. Karena memang kita nggak pungkiri dah ya, tasawuf itu ngademin hati. Memang betul, nggak salah ya. Tapi fikih itu pondasi itu ya. Rasul datang membawa syariat, ya, bukan bawa torekot ya. Syariat dulu, ya, dijelaskan baru torekotnya jalannya. Nah, afhum. Wa qala waja'u marratan bimalin minas sultan li Ibrahim ibn Haddam rahimahullahu taala li yufarriqahu alal fuqara. Dan beliau berkata, ja'u, mereka datang marratan satu kali, bimalin, dengan harta ya, minas sultan, dari sultan raja, li Ibrahim bin Adham. Jadi ada sekelompok orang datang bawa harta untuk Ibrahim bin Adham, liyufarriqahu, agar Ibrahim bin Adham itu membagikannya alal fuqara, kepada para fakir miskin, alladzi ya'rifuhum, yang mana beliau kenal ya. Kalau misalnya misal presiden datang nih ke aneh, Ustaz tolong bagiin ini ke orang miskin di sekitar markas gitu misalnya. Faraddahu Ibrahim alaihim, kemudian apa ya? Dikembalikan itu harta kepada pemerintah tadi. Nih aneh balikin dah tuh, insyaallah. Padahal baik ya niatnya. Baik. Bagus gak? Bagus. Bagus-bagus aja, nggak ada yang salah kan? Ya. Ya. Orang ngasih saya duit, pemerintah ngasih buat saya bagiin, bagus ya? Ya bagus aja kan buat orang kita. Tapi kalau buat Ibrahim Adham enggak? Ya. Kata beliau udah begini ya, salah ya. Beliau katakan idza hasaballahu taala dzalim yaumal qiyamah ala maktasabahu minal mal, ya. Kalau seandainya Allah hisab orang zalim entar tuh di hari kiamat atas harta yang dia dapatkan, maka dia akan berdalih gini, a'taituhu li Ibrahim, ya Allah. Ya Allah, itu harta yang haram itu udah aneh kasih Ibrahim bin Adham tuh. Ya. Licik kan orang itu. Ya. Makanya ente jangan girang dulu kalau dikasih harta ya. Lah kita kan begitu ya. Alhamdulillah sumbangan 100 juta dari umumnya orang gitu dah ya. Tapi lihat siapa yang bagi ya. Allah ya.
Fayarji yaumal qiyamah zalim alayya bidzalik. Maka ntar orang zalim itu akan datengin saya di hari kiamat. Walakin man jama'ahu fa huwa aula bitafriqihi. Nah, akan tetapi orang yang ngumpulin itu yang punya duit tadi, itulah yang berhak untuk bagi-bagiin. Bukan aneh mah enggak, bukan siapa-siapa. Ente bagiin aja kan gitu, ya. Kayak sekarang misalnya gini, Ustaz tolongin saya, ya ada anak yatim nggak 30 gitu ya. Kita bukan lembaga yatim, ya. Yaudah insya Allah saya bantu dah, kita ngumpulin atu-atu, bangunin atu-atu kan. Pak, dek bangun, ntar jam 4 mau acara, keliling gitu ya, nyamperin atu-atu, capek nggak? Capek, ya. Sebenarnya dia bisa nggak ngasih langsung? Bisa, ngasih aja langsung gitu. Pahalanya gedean, ya. Tuh. Naam. Wa kana Malik bin Dinar rahimahullah taala yaqul maktub fit Taurat, tertulis dalam kitab Taurat, yaqul Allah taala qulubul muluk biyadi. Kata Allah, hati para raja itu di tangan saya. Ya, ingat ya, para penguasa, para raja, para presiden, hatinya di tangan Allah. Faman ato'ani, siapa orang yang taat kepadaku, ja'altuhum alaihi rahmah, aku jadikan para raja kepadanya berkasih sayang. Ya. Sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, datang pengen dipenggal, pas ketemu malah nanya masalah hukum tuh, ya. Waman asoni, siapa orang yang bermaksiat kepada aku, ja'altuhum alaihi nikmah, aku jadikan mereka atasnya sebagai, ya, hukuman musibah. Makanya kita lihat Habib Umar, masya Allah kan ya, datang ke Indonesia, bagaimana? Muhtaram nggak? Muhtaram, dimuliakan. Siapa yang muliain? Semua orang, ya. Kibaruhum wasigoruhum, yang besar yang kecil, pemerintahnya, rakyatnya, semua menghormati. Kenapa? Nah, alamah mahabbatillah ilaih, tanda Allah cinta. Fa idza ahbabtuhu, apabila Allah menciptai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, innallaha yuhibbu fulan, inni uhibbu fulan fa ahibbah, ya. Terus kata Jibril kepada ahli sama, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Nah. Ya. Jadi raja itu di tangan saya semua hatinya. Fala tusygiru anfusakum bisabbil muluk, jangan sibukkan diri kalian mencela para raja, itu ya. Jangan sibuk mencela penguasa, gitu. Ya. Wa tubu ilayya a'tifkum alaikum, bertobatlah kepadaku, aku jadikan, ya, lembut mereka kepada kalian. Itu ya. Yang ini bukan aneh nih itu. Jangan sibuk menghina penguasa, ya, cukup Rocky Gerung aja gitu. Kita nggak usah, ya, perwakilan ya. Emang yang gerakin lidah dia siapa? Allah, jangan salah ya. Kita ini jangan, tapi kalau ada yang ngelaksanain terwakili, itu aja. Ya, lah benar. Ya. Sekarang gini, ada orang hina, ada orang zalim, dicela sama orang, bagaimana sikap kita? Ya kita nggak usah kayak dia, tapi dia mencela itu orang zalim, itu sudah balasan dari Allah buat dia. Ya. Paham? Ya. Adapun kita nggak usah, sudah terwakili, begitu. Ya kita kesel misalnya kita nggak senang, ya terwakili, tapi istighfar banyak-banyak kami Allah, karena kita punya pemimpin seperti itu antaran kita, nggak usah jauh-jauh dah. Ya. Ada orang bilang gini, nih caleg kalau mau kemari jangan lupa bawa duit. Ya, siapa aja caleg mau kemari bawa duit, tak kita pilih. Oh, siapa itu? Rakyat. Ada kayak yang begitu. Ada yang parah lagi, gua ambil aja duitnya, masalah ini belakangan gitu lah. Ya, jelas paham? Yang begini nih yang bahaya. Ini nggak usah milih udah. Kalau pilihlah sesuai yang paling sesuai dengan apa? Dengan hati kita. Gitu. Makanya saya juga nggak nganjurin golput, nggak. Saya cuma bilang jangan menzahirkan dukungan kita. Ya, antum mau dukung siapa? Anies apa Pak Uti apa? Apa siapa? Nukman gitu. Apa Ganjar tuh. Silakan dukung, fadhil silakan. Tapi apa? Jangan munculkan. Kenapa? Rentan persaudaraan, ya. Misal kata nih satu majlis, misalnya markas milih Ganjar misalnya, satu milih Anies. Nah, bahaya kan nih?
bahaya gitu. Atau enggak sebaliknya, semua milih Anies, satu grup milih Anies, satu orang milih Ganjar, dibully itu satu. Sekarang kan udah banyak ya. Tuh. Maka urusan pemilihan ya urusan masing-masing. Siapa yang terpilih? Yang sesuai dengan rakyatnya. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau baik maka yang kepilih baik. Selesai. Ya. Kita kias saja ke semuanya, ya. Ya. Jadi jangan banyak mencela apa? Raja ya. Tuh. Wah, Ustadz udah plat merah nih. Biasa. Plat kuning ya nih. Plat kuning. Inilah repotnya kita. Ini salaf lah, ngomong bukan aneh, ngomong salaf ini. Ya, tuh. Kalau memang kita boleh mencela penguasa, nah bikin kitab lagi. Ya. Bikin kitab lagi gitu, itu ngarang tuh ya, jelasin. Bukannya nggak boleh ya, bukannya nggak boleh. Ya. Ini kan anjuran aja, ya gitu. Karena ulama-ulama itulah tafsiran dari Al-Quran dan Hadis. Ya, sebagaimana saya bilang di berita kemarin, kenapa Allah ketika menyebutkan jalan yang lurus, Allah bilang siratal ladzina amta alaihim. Pakainya him, orang. Karena memang kalau kita melihat jalan itu lihat orang. Dulu di zaman Habib Ali Habsyi ada 3 orang itu yang kita kenal. Habib Ali sebagai proisnya, Habib Ali bin Husain sebagai ulama kitabnya, Habib Salim sebagai penceramahnya, dai-nya. Ya. Antum pengen ngambil yang mana? Selesai. Pengen jadi Habib Salim bin Jindan, fadhol silakan jadi dai yang tegas ya, dengan kemungkaran tegas ya. Gitu. Pengen jadi Habib Ali bin Husain, alim masalah kitabnya. Pengen jadi Habib Ali, jadilah pemimpin yang bijaksana itu. Mau jadi siapa kita? Ya. Nah, tapi ada orang mencoba mengikuti Habib Salim. Ya, mengikuti, cuman zahirnya aja. Ya, tugas tapi amaliyahnya, kezuhudannya, kewaraannya, batiniahnya nggak sama, maka templang. Ya. Karena Habib Salim menyindan bersuara keras bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi dorongan ya, kalimatu haqqin itu. Suaranya sama, tegasnya sama, cuman dalamnya beda-beda. Ya. Soulnya beda ya. Tuh. Ya Andi ya. Batinnya beda. Ya. Ada orang alim belum tentu sama, dalamannya beda. Naam ya. Wa kana Abdul Malik bin Marwan rahimahullah taala yaqulu li ra'iyatihi ansifuna ya ma'syarar ra'iyah. Kata Abdul Malik bin Marwan kepada rakyatnya, ansifuna, berlakulah adil kepada kami wahai rakyatku sekalian. Tuh. Adil wahai rakyat. Bukan memimpin aja yang adil, rakyat juga kudu adil. Ya. Tatlubuna minna an nasira fikum sirata Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa la tasiruna antum bisira ra'ayahum. Kalian selalu nuntut kami untuk kami berlaku pada kalian seperti perlakuan Abu Bakar Siddiq dan Umar. Tapi kalian enggak pernah berlaku seperti rakyatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ya. Paham enggak? Ya. Rakyatnya bagaimana? Ya rakyatnya Sayyidina Ali, rakyatnya Sayyidina Utsman, orang-orang soleh. Pantas zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar luar biasa berkembang Islam. Kenapa? Rakyatnya kayak mereka. Sebagaimana kata orang kepada Sayyidina Ali, ya Ali, aneh heran nama zaman ente sekarang sahabat pada ribut, sahabat pada berkelahi, sahabat pada murtad dan sebagainya. Beda sama zaman Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Ali? Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, rakyatnya kayak aneh. Zaman aneh rakyatnya kayak ente itu. Debat mulu sama penguasa itu. Ya, dikasih tahu ngelawan. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita pengen punya pemimpin yang seperti Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, jadilah seperti rakyatnya. Baca tuh bagaimana ya sejarahnya rakyat-rakyat orang-orang di zaman itu. Ya, gitu aja. Jadi kembali lagi jangan nyalahin pemimpin, salahin diri kita sendiri. Ya, kita kias tuh kemana-mana itu bisa itu. Ya. Gubernur, pemimpin, ya dan sebagainya itu kembalikan ke diri kita.
Ustadz saya pengen ngubah kampung saya susah. Rubah diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh dah kita mikirin kampung, RT, RW. Ya, tuh. Kita adalah negara dan rakyat kita adalah anggota tubuh kita sendiri. Kita yang atur. Fa nas'alullah ta'ala an yu'ina kulla wahid minna ala sahibih. Maka kami mohon pada Allah Ta'ala agar masing-masing kita membantu temannya. Saling bantu membantu. Ya. Makanya tadi Hai Umar berpesan tuh, jangan namimah, jangan adu domba. Adu domba tuh gambarannya sebenarnya simpel. Aneh bilang, contoh misalnya Aneh bilang nih sama Ustadz Inggil. Gil, tuh Ujang bilangin gitu ya. Kalau bisa ente nasihatin. Kalau bisa ngaji dah, jangan pakai pulang mulu ke rumah gitu. Ya. Inggil bilang ke Ujang, Jang, kata guru, itu namimah namanya. Udah begitu lah pasti berubah lagi. Itu jangan malas-malas, jangan jadi orang. Padahal Aneh bilanginnya lembut kan gitu. Aneh maksud Aneh ente yang bilangin. Ya, Jang. Ini saran Aneh Jang nih. Ente kalau bisa jangan pulang mulu dah. Ya, ngaji gitu. Emang kalau di rumah bawaannya mau sakit terus gitu kan ya. Ntar sakit ini, ntar sakit itu. Emang di rumah begitu malas bawaannya. Gitu. Ini contoh ya, contoh nasihatnya nih. Nah, jangan bilang dari Aneh. Itu namanya apa ya? Namimah. Belum tentu kalimat Aneh sesuai atau belum tentu intonasinya sama. Itu namimah itu. Ya. Baik gak niatnya? Cuman salah cara jadi namimah. Banyak orang begitu. Guru, antum diomongin nih kemarin waktu di sono, sama siapa? Wah, sama santri yang ini. Oh gitu. Padahal emang diomongin apaan? Diomongin antum katanya ganteng banget, keren banget. Nah, itu mah bukan ngomongin itu. Itu namanya muji. Misalnya gitu. Dah, dari sepotong kalimat itu aja tadi kan bisa orang salah paham. Ya. Nah, ini yang bikin majelis nggak barokah. Yang bikin tempat terangkat berkahnya gara-gara banyak yang adu domba di situ. Akhirnya hilang rasa saling sayang. Ada orang, ya, kita doakan semoga Allah kasih hidayah ya jamaah kita, ya. Mulai tuh ya. Kalau di Instagram, di medsos nggak pakai jilbab tuh ya. Pakai awalnya separuh jilbab. Tuh. Lama-lama makin kebuka. Ya Allah, nih jamaah kita kenal orangnya. Gimana ya cara saya memberi nasihat yang terbaik buat dia. Ya. Pikirin itu dulu. Ya. Jangan langsung jawab aja kan dia. Wah, dasar ngaji doang nggak dipakai, jangan. Pikirin gimana nih orang nih, Allah tuh. Jangan pelit ame nasihat kalau kata Umar barusan tuh ya di acara live streaming. Jangan pelit ame nasihat. Ya. Ya jelas paham. Jadi ketika kita ngeliat orang begitu, nah pikirin dulu gitu, jangan main langsung apa itu. Nasihatin, pikirin gitu kata-kata kita menyinggung enggak. Apa nasihat yang paling bagus? Ya, saya sih punya ide gitu ya. Kalau ada orang kayak gitu, saya berencana nih, belum saya laksanakan nih, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Itu saya pengen beliin jilbab ya. Jilbab. Udah saya nggak pakai kalimat-kalimat panjang udah. Saya kirimin paketnya nyampe ke rumah dia, dibuka jilbab, ternyata jilbabnya yang panjang. Nasihat bukan? Nasihat. Mungkin nih berharap, ya Allah. Guru ngapa nih, kode apa nih gitu misalnya. Paham nggak maksudnya? Sakit hati gak dia? Enggak. Ya, kita nggak negur, kita kasih hadiah sama ya orang kalau main judi slot ya nggak usah jauh-jauh kirimin transfer 1 juta tuh dibuat main lagi. Dibuat main lagi. Kirain mau tobat satu. Dimasang yang gede 1 juta pasang gitu. Salah ya, makanya pikirin dulu gitu ya. Jangan main kias-kias aja, orang nggak pakai kasih jilbab gitu. Orang yang penjurit dikasih duit gitu. Salah ya. Kirimin nasi ya. Kalau bisa nasi yang tadi bekas apa itu? Hoci dodol tuh. Cuman jangan 3 hari itu baru kirimin. Udah. Ya 3 hari nasi barokah, iya bener berkah. Cuman udah 3 hari. Ya. Itu semur daging apa semur tahu jadi semur tahu itu. Ya. Ya. Tapi emang luar biasa ya berkah ya. Kebetulan tadi nggak dapat kebuli, yang dapat Satrena soalnya tadi. Iya, salah. Ya. Emang ngepasin sih. Kayaknya di sini sumber kebuli nih.
Ketahui. Kesel kebuli. Nggak apa ya, kebuli haul tuh barokah ya. Saya kalau acara gitu nggak nyari ya. Kalau dibagi sih makan ya. Kalau dibagi makan. Kalau nggak dibagi jangan nyari itu ya. Ini kasihan banget ini jamaah kita belum. Orang maruk banget ya Allah. Tahlilan ya dibagi berkat sarang atu. Tuh dibagi sarang atu. Dipengen 2 gimana? Gue pengen 2 gimana caranya? Peci, dengkulnya kasih peci ini. Adik saya belum mandi gitu ya. Adik saya belum. Orang dari jauh, oh iya bener juga tuh adiknya. Kecil ada kecil ya. Kasih. Karena dengkul ya gitu, dipakein peci ya. Ya ajas tukum lah. Wa kana Ibnu Samak rahimahullah taala yaqulu kama btulitum bil a'mal allati la turdi rabbakum wa qultum innallaha qaddara adzalik faqimul udra li walatikum fa innallaha taala huwal muqaddir alaihim ma dzalamukum bih. Nah, kata Imam Ibnu Samak, sebagaimana kalian ya diuji dengan mengerjakan amal yang tidak membuat Tuhan kalian redha. Dan kalian berdalil innallaha ta'ala qaddara dzalik, Allah yang nakdirin saya berbuat maksiat, begitu katanya. Maka fa'aqimul uzra liwulatikum, kasihlah maaf dan uzur kepada penguasa kalian. Kenapa? Karena Allah juga yang nakdirin dia berbuat zalim sama ente. Kalau ente beralih begitu, ente juga maklumin. Yang gerakin pemerintah siapa? Ya Allah juga. Tuh. Ya. Maka jangan pakai dalil Allah dah gitu ya. Perbaikin diri sendiri itu ya. Fa inna ahadahum yawaddu an la yadhlim ahadan minkum. Nah, karena hakikatnya enggak ada seorang pun yang pengen menzalimi orang lain, enggak ada. Ya. Hakikatnya enggak ada. Makanya kalau ada orang berbuat salah kasih maaf. Kenapa? Saya yakin dia enggak pengen sebenarnya. Cuman hawa nafsu dia yang belum bisa dikalahin. Kasih maaf gitu ya. Walakin a'malakum fis sabab fi dzulmikum. Tuh, akan tetapi amal kalianlah yang menjadi sebab kalian dizolimi. Tuh ya. Wallahu alam biswab ya. Jadi kembali lagi inilah salaf kita. Inilah ajaran para ulama-ulama kita untuk banyakin sabar. Ya, menganggap bahwasanya apa yang menimpa kita itu balasan dosa kita. Sadarkah kita ya, para santri mungkin yang jarbanan ya. Ane pernah ingat satu kasus jarban yang luar biasa ini. Jadi saya punya teman jarbanan, kakinya jarbanan, kaki doang. Gede kakinya jarbanan. Ya, ini pelajaran buat kita. Ane bercanda soft aja. Wah, kena azab tuh gitu. Kita soft kena azab tuh kaki. Ane kena juga. Ya. Paham nggak? Ya, bisa jadi santri kena jarban ya wallahu alam bisawab, ya mungkin dosa dia, kenakalan dia. Yang Allah balas dengan cara itu. Ya, banyak kok santri yang nggak jarban gitu. Ada juga yang nggak jarban gitu. Atau mungkin digosok sendal orang, ya kan? Ya. Banyak nggak yang gosok sendal orang? Banyak. Tanya dulu ya. Kalau sekiranya ya itu sendal memang udah biasa digosok dan orangnya redok mah nggak apa-apa. Gitu. Karena bukan gosok lagi namanya minjem gitu. Cuman akadnya seumur hidup tuh. Akadnya seumur hidup tuh. Paten tuh akadnya. Ini kadang sendal ustadz. Satrena apa yang sendalnya mana nih? Maka tolong pisahin ya, pisahin. Ini mana sendal guru, mana sendal santri, mana sendal milik umat tuh ya. Sampai sendal masjid aja digosok. Dulu markas kan ya, sendal khusus untuk masjid hilang semuanya. Ini orang masjid tapi yang nyolong ini. Rajin banget ya. Jadi kembali lagi, apa yang kita akan dapatkan nanti adalah buah yang kita tanam saat ini ya. Yang jadi santri jangan pernah pelit sama duit, jangan pernah pelit sama duit. Juga jangan pernah celamitan ya. Pelit jangan, celamitan jangan. Jangan dibalik. Lo bagi lo kata Ustaz nggak boleh pelit. Balikin lagi, lo jangan celamitan gitu. Ada orang kadang-kadang gara-gara sekelilingnya celamitan, dia kalau beli es, beli makanan, ngumpet makanan di kebun pinggir kali, di bawah pohon bambu situ. Dia ngapain tuh Pak Hari di situ? Wah,
lagi makan terciduk kan gitu. Kenapa dimakan di pojokan? Karena kalau dibawa ke markas jadi puasa dia. Nggak makan. Dan itu bukan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik apa? Orang muslim yang sempurna, orang muslim yang selamat tangan ame mulutnya itu. Maksudnya apa? Ngatain orang, bukan ngembatin ciki orang tuh kan. Mulutnya gunyahin apa tuh? Gak teh. Jangan ya, jangan. Ya, gitu. Kalau emang mau minta, kalau bisa emang benar-benar lapar, ya. Ini lapar banget tadi bagi gocap dong. Melujak loh, bagi gocap. Itu bukan lapar, merampok namanya. Kalau bagi lapar tuh 20 dah masih wajar ya. Ceban dah ya tuh. Ini minta gocap. Iya. Ustadz saya minjem duit dong buat bayar listrik berapa? 3 juta. Masya Allah. Rumah Erick Thohir nanti bayar tuh. 3 juta gede. Rumahnya cuma lampu ayam lah gitu juga tuh. Yang kuning tuh. 3 juta buat apaan? Ini kebanyakan yang rakyat kita begini, ya. Jadi tolong dirubah ya. Tuh, sebagai anggota jangan banyak suuzon sama pemimpin, baik sangka sama pemimpin, ya. Sayang pemimpin, insya Allah pun sebaliknya, gitu ya. Karena tadi saya bilang, ya kata ulama, pemimpin kita bergantung daripada rakyatnya. Pimpinan pondok bagaimana santrinya, itu ya. Jelas, bukan bagaimana pimpinan pondok bukan, tapi kita balik, ya. Istri bagaimana suami, suami bagaimana istri, anak bagaimana orang tua bagaimana anak. Jadi saling aja, ya. Jangan dibalik. Pak, aneh nih begini, gak ada bapak nih. Bapak dulu masih muda aja bandel ya. Masa aneh sekarang bandel banget? Jangan. Ya, jangan begitu, nggak boleh. Kita harus berupaya untuk sebaik mungkin ame orang tua kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita doakan guru kita Sayyidina Habib Umar, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat afiat. Semoga Allah berikan kesehatan yang afiat, bisa berdakwah dengan sempurna. Ya Allah, jadikan anak keturunan yang soleh-soleha. Begitupun kita, mudah-mudahan Allah tulis nama kita sebagai pecinta beliau, sebagai murid beliau, sebagai orang-orang yang intisab ilmu kita kepada beliau, dan dikumpulkan di hari kiamat di belakang barisan beliau. Mudah-mudahan kita semua Allah jaga cinta kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga ilmu kita dari segala penyakit-penyakitnya. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, karamatul Fatihah. افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين يا رب